Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Kita sudah sampai ayat 128. Kita menggunakan tafsir Al-Baydawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi untuk lebih mudah ayat 128 ini kita pahami, kita terjemahkan dulu potongan-potongannya dulu. Ya, baru kemudian kita tafsirkan. Potongan yang pertama, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya itu. Coba diterjemahkan. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri. Ya. Jadikanlah kami orang berserah diri. Ini cerita siapa ini? Ya, jadi sebelumnya ini kalimatnya Rabbana. Sebenarnya kan Rabbuna. Kenapa bisa Rabbana? Di sini ada huruf nida yang sudah mahzuf. Ya Rabbana. Itu ada ya di situ di depannya. Itu sudah mahzuf. Jadi makanya ayatnya langsung berubah menjadi Rabbana, tidak Rabbuna. Jadi Rabbana waj'alna muslimaini laka. Jadi jadikanlah kami itu orang yang apa tadi? Menyerah diri, tunduk dan patuh. Ini cerita Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya Hajar dan Ismail, mereka bertiga. Masalah yang pertama, muslimah ini dua. Ya, padahal orangnya ada tiga. Nah, ini bagaimana kita memahaminya? Apakah Nabi Ibrahim berdoa untuk istrinya dan anaknya saja? Atau untuk beliau dan istrinya saja? Atau beliau dengan anaknya? Ini kok bisa seperti ini? Ini kita luruskan dulu ini. Jadi di dalam bahasa Arab itu jelas. Kalau satu namanya mufrad, kalau dua musanna, kalau tiga jamak. Sedangkan ini kan banyak, ada tiga. Nabi Ibrahim, istrinya, anaknya Ismail. Kenapa beliau mengatakan muslimah ini? Ya. Jadi muslimah ini di sini, kalau kata Imam Baydawi, kita ambil pendapat Imam Baydawi. Anna tathniyata min maratibil jama', kata beliau. Ini musanna, tetapi levelnya level jama'. Nabi Ibrahim minta dua, padahal mereka kan bertiga. Ya Allah, jadikanlah kami berdua, bukan berdua, kami semuanya bertiga. Maka nanti nggak perlu heran kalau di dalam bahasa Arab itu pengungkapan makna huma dua, tetapi maunya banyak. Nanti ada juga nanti pengungkapan makna banyak tapi maunya satu. Ya, mana contohnya? Kami menciptakan langit dan bumi. Itu bukan lebih daripada Allah, tidak. Malaikat saja tidak menyaksikan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, ma asyhatuhu khalqas samawati wal ard. Bagaimana Allah minta tolong kepada malaikat? Ya, kalau malaikat sendiri tidak menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Jadi maksud yang dimaksudkan dengan nahnu, kami di situ adalah satu orang. Itu biasa semua orang Arab. Jangan kita samakan seperti struktur bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia satu tetap satu. Kalau dua ya dua. Kalau kami ya kami aja lebih daripada dua. Dalam bahasa Arab tidak. Kami itu bisa lebih daripada dua dan kami itu bisa sendiri. Ini juga kita lihat dalam dialog mereka. Jadi dalam dialog mereka, kami menunggu kalian ya, padahal beliau sendiri. Cuma beliau mengatakan kami, nahnu. Ya, nahnu atau nihna nanti. Ini maknanya apa? Maknanya banyak, tetapi artinya satu. Ya. Ini maknanya dua, tapi artinya banyak. Ya, inilah yang disebutkan oleh Imam Baydawi.
anna tasniyata bimaratibil jama'. Jadi namanya tasniyah dua, tetapi dia itu pada level jama'. Jadi maksudnya apa? Ya Allah, jadikan kami, walaupun terjemahannya dua orang, tetapi tidak dua orang. Jadikan saya, anak saya, dan istri saya, ya Allah. Nah, sudah. Muslimah ini, apa maksud muslimah ini di sini? Apakah menjadi orang muslim? Apakah sebelumnya Nabi Ibrahim belum muslim? Muslim yang maksud di sini adalah, ini ada tiga ini, Pak. Ada tiga makna. Makna yang pertama, atsibatu fil amal. Kami konsisten dalam beribadah. Ini doa ini bisa kita baca juga. Termasuk doa ini nanti kita baca ini termasuk istri kita, anak-anak kita, walaupun dalam bentuk jamaah di sini. Jadi maksud Nabi Ibrahim apa? Jadikan saya, anak saya, istri saya atsibatu fil amal. Karena di dalam tafsir Al-Qurtubi beliau mengatakan, limadza ustujiba du'a'u ashabil kahfi. Kenapa doa ashabul kahfi itu dikabulkan oleh Allah? Ya, mereka berdoa langsung dikabulkan oleh Allah dalam detik itu. Dijawab oleh Imam Al-Qurtubi, litsibati fil amal, karena mereka konsisten dalam beribadah. Maka kita kalau ingin diterima doa kita oleh Allah, konsistenlah dalam beribadah. Be'uronyona tingoh nada ulusadan ya Pak. Hari ini baca Quran, besok nak baca lagi. Kapan baca? Tahun depan lagi baca. Itu tidak konsisten namanya. Jadi kalau konsisten terus continue. Ini satu. Kemudian makna yang kedua, muslimah ini itu apa maknanya? Dawamul khudu'. Kami selalu patuh, selalu taat sampai kami mati, ya Allah. Ya. Jangan jadi seperti iblis. Itu makna muslimah ini, Pak. Iblis itu apa? Iblis masuk ke dalam kategori kufur juhud. Apa itu kufur juhud? Iblis beribadah terus selama 80.000 tahun. 80.000 tahun. Lalu ibadah katanya apa? Kita berapa tahun sanggup beribadah? 20, 30, 40 yang menyona. Iblis 80.000 tahun dia beribadah. Tetapi pada akhirnya ketika Allah mengatakan kepada iblis, usjudu li Adam, sujud kepada Adam, dia tidak mau. Ya, sujud dalam tanda kutip, bukan meletakkan kepala saja di bawah, tidak. Artinya apa? Beri penghormatan kepada Adam, beri kemuliaan kepada Adam. Begitu hebatnya Adam alaihissalam, tetapi iblis tidak mau, Pak. Sehingga dia masuk ke dalam kategori kufur juhud. Kita begitu juga, nggak usah jauh-jauh. Ya, kedua takalan roh aja. Apakah tangan ini selamanya akan meninggalkan maksiat? Apakah mata ini akan selamanya meninggalkan maksiat? Apakah mulut ini selamanya akan meninggalkan maksiat? Maka makna Rabbana waja'alna muslimaini, ya Allah jadikanlah kami ini terus tunduk dan patuh, dawamul khudu'. Termasuk tangan saya ini jangan sampai dia berbuat maksiat, ya Allah. Mulut saya jangan sampai berbuat maksiat. Perut saya jangan sampai berbuat maksiat. Sampai kita itu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kita meninggal dunia. Maka kita juga terus berdoa kepada Allah, ya Allah matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Maksud husnul khatimah, kita sini beribadah. Waktu meninggal dunia, paling enggak kita sedang beribadah juga. Paling enggak kita sedang tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada kita beribadah terus, tapi pada akhirnya kita seperti iblis. Itu namanya kufur juhud. Ini tafsiran yang kedua, muslimah ini. Tafsiran yang ketiga, makna muslimah ini itu apa? Mukhlisaini, kami jadi orang ikhlas dalam beribadah. Ya, nambah. Mukhlisaini fil ibadah, mukhlisaini fil khudu'i. Kami ikhlas dalam tunduk dan patuh kepada Engkau ya Allah. Kami ikhlas dalam beribadah kepada Engkau ya Allah. Maka ini kan punya tiga makna nanti, Pak. Yang punya tiga makna. Jadi artinya Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah supaya mereka bertiga itu diberikan atsibat, konsisten beribadah. Satu. Yang kedua dawamul khudu', terus beribadah, terus tunduk, terus patuh. Yang ketiga ikhlas dalam beribadah. Ini juga kita ketemukan di dalam Taurat. Jadi bukan dalam Al-Quran saja. Maka sebagian penafsir mengatakan, ketika menyikapi ayat Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Ini ayat ini ditujukan untuk orang-orang ahlul kitab. Kenapa ahlul kitab? Di dalam kitab mereka itu ada di situ
Kalau kalian amal ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikhlaslah dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sama seperti kalian juga wahai Bani Israel. Saya tidak akan memberikan pahala, memberikan sesuatu kepada kalian kalau kalian tidak ikhlas dalam beribadah. Ini kelompok pertama. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi artinya doa itu juga, kita jangan doa untuk sendiri saja. Kita doakan juga untuk orang lain. Oh nanti, dia dapat doa orang lain, dia saja dapat, kita nggak dapat nanti. Dapat semua. Ada sebuah hadis begini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, kalau ada seorang muslim berdoa untuk muslim yang lain, dia berdoa, ya Allah berikan kesembuhan, ya Allah berikan rezeki pada saudara saya, maka apa kata Rasulullah? Akan turun malaikat, dan malaikat berdoa juga, ya Allah orang yang berdoa berikan juga seperti itu. Ya. Jadi kita jangan salah paham nanti. Kita untuk apa berdoa untuk orang lain? Kedua orang lain, Pak. Kita berdoa ke kau. Untuk apa doain orang lain? Dan lebih bagus kita berdoa untuk diri kita sendiri saja. Jadi maka Rasulullah mengatakan, ketika kita berdoa untuk orang lain, termasuk kesembuhan orang lain, orang yang mau sakarat, ya Allah masukkan dia ke dalam surga, ya Allah. Malaikat turun banyak. Orang yang berdoa demikian pula, ya Allah. Sama haji, berdoa oleh malaikat kena apa? Kita didoakan oleh para malaikat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi doanya Nabi Ibrahim ini itu bukan orientasinya apa? Orientasi beliau saja tidak. Tetapi orientasinya orang lain. Beliau juga pikir orang lain. Beliau juga pikir anaknya, beliau juga pikir istrinya. Maka alangkah baiknya kalau kita berdoa juga untuk ketika kita berdoa untuk kita sendiri, berdoalah juga untuk anak dan istri kita. Ya Allah, mudah urusan anu lo, mudah urusan inang lo, mudah urusan keluarga lo, pulih awaknya ya Allah, sehat awaknya ya Allah. Kita berdoa begitu. Secara doa itu kita dengar, ini kan rugi, kita nggak dapat apa-apa. Tetapi kalau menurut hadis Rasulullah, kita lebih daripada itu. Malaikat akan turun dan berdoa. Demikian pula orang yang berdoa ini, Allah berikan juga dia keselamatan, berikan kemudahan ya Allah. Ya, ini untungnya kita berdoa untuk orang lain. Malaikat berdoa untuk kita. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah, ini poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua. Oh ya, ini kita lihat punya ini dulu. Tadi kan 3 dibagi, Pak. Sekarang kita lihat punya Imam Baydawi dulu sebelum kita lanjut. Apa komentar Imam Baydawi? Mukhlisina laka. Ikhlas dalam beribadah dalam segala aspek. Nah, ini kata Imam Baydawi, Pak. Jadi doa Nabi Ibrahim itu, beliau minta kepada Allah agar segala aspek yang beliau lakukan, tindakan yang beliau lakukan, semuanya itu muaranya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah cerita, takwa itu ada 2 model. Takwa itu 2 model. Yang pertama, ada seorang bertakwa kepada Allah, kenapa? Mengharap pahala. Mengharap pahala, dijauhkan dari neraka, didekatkan dengan surga. Nah, coba lihat, kita jangan pungkiri. Ya, itu kita level-level kita, Pak. Waktu ditanya kenapa salat di masjid, mentemui pahala 27. Kenapa tidak salat di rumah? 1 pahalanya. Kenapa berkorban? Kalau kita tidak berkorban, tak ada kendaraan di padang mahsyar. Kenapa berkorban? Supaya kita dimasukkan ke dalam surga. Kenapa tidak buat maksiat? Saya takut nanti dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Jadi orientasi orang ini, yarju ats-tsawaba, ya, wa yabta'id 'anil nari. Dia ini mengharap pahala saja dan dijauhkan dari neraka. Wa yarju al-jannah. Dan dia cuma mengharap surga, itu saja. Itu level-level kita ini. Maka kita selalu bicara sama anak, nak, salat di masjid nak ya supaya pahala banyak dapat. Nak berkorban nak ya supaya nanti ada kendaraan di padang mahsyar. Nak bersedekah nak ya supaya apa kebaikan banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini level-level kita aja. Kita mengharap pahala sampai kira-kira loh, dunia kali korban. Dan barokah kali haji. Pahala haji lagi-lagi ada kali-kali. Tetapi level paling atas itu dia tidak mengharapkan lagi pahalanya. Bukan itu level dia. Bukan mengharap surga lagi, Pak. Dia mengharap yang memberikan pahala itu, Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharap orang yang memberikan surga itu, Allah Subhanahu wa taala, yang lebih dahsyat dahulunya. Maka kalau ditanya kenapa berkorban? Diperintah oleh Allah, malelu. Kaki juk nikmat lagi nyuh nanu berkorban malelu Allah.
Ketika dia berbuat maksiat ditanya, kenapa tidak jadi buat maksiat? Malai dia Allah, malai. Ya. Dia tidak ada lagi masalah pahala, tidak ada lagi, Pak. Dia sudah orientasinya mukhlishina lahuddin. Artinya apa? Dia semuanya Allah Subhanahu wa taala. Yang diharap bukan surganya lagi, Pak, tetapi yang menciptakan surga itu. Maka dia mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap tingkah laku dia, orientasinya apa? Pernah geyu oleh Allah, hana geyu hana kubur. Pernah geyu oleh Allah, geyu kubur. Apakah ada dilarang oleh Allah? Dilarang, berarti saya tak berani buat. Malu saya. Jadi bukan lihat kiri kanan, Pak, kan pilih dia, Pak. Ya. Jauh dengan yakin Allah, Pak. Dia yakin pada orang samping saja. Tapi kalau sudah level-level paling atas itu, dia semuanya muaranya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ditanya kenapa tidak buat maksiat, mandai dulu. Kenapa buat mati mandai penjaga mereka dipuro kirim di Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau bukan mati nanti di padang mahsyar kepada kan malai dah kepada malai, Pak. Kepada bau lain dulu. Ya. Ini orang yang takwa level pertama. Tapi tidak ada masalah, kita takwa level kedua ini. Kalau sering terbiasa, kita akan bisa jadi level yang pertama. Jadi semua muaranya itu Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke tempat orang sakit bukan gara-gara baik nama ya, Pak. Hai kejap orang sakit ya, baik nama takai, ya, Pak. Itu kalau baik nama takai, itu bukan karena Allah dia pergi, Pak. Karena baik nama takai, ya, Pak. Ketika dia nanti pergi ke tempat orang meninggal begini, hai kejap orang meninggal ya. Baik itu ada meninggal ini mana aja ada nyawa dia, Pak. Itu berarti bukan karena Allah dia pergi, Pak. Itu masih level-level apa namanya itu. Tapi kalau dia betul-betul ditanya kenapa pergi? Hai geyu oleh Allah. Geyu oleh Allah untuk jadi. Perbanyaklah kalian berzikir, perbanyaklah kalian geyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungan dengan orang lain. Ya sudah. Ini menurut Imam Baidawi, Pak, dalam tafsir beliau. Artinya mukhlisina laka. Kemudian kita lanjut sekarang poin yang kedua. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Ya, coba. Ini poin kedua. Dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Sudah. Anak cucu kami juga yang berserah diri kepadamu. Secara garis umum, garis besar, Nabi Ibrahim berdoa juga kepada anak cucunya padahal belum ada lagi cucu-cucunya. Nabi Ismail mentaubat, ya nampak. Anaknya waktu itu dari sana ya cuma Ismail, Hajar cuma Ismail saja. Tapi beliau berdoa keturunannya. Makanya seperti orang tanam ini, Pak, tanam pohon kelapa atau tanam pohon apa namanya, yang lama berbuah. Waktu ditanya, "Ci, bagaimana tanamnya?" Umur kata kerumplo, Pak. Umur kata kerumplo. Bisa saja besok meninggal dunia panen kita ada baju ganu cucolo Ibrahim, Pak. Maka dia dapat pahala lagi di situ. Dipikir anu cucu. Dan yang menina na harta kedua mandu pikir, Pak. Ya, anu cucu anu pikir terpuling ya. Ini Nabi Ibrahim termasuk orang yang memikirkan anak cucu-cucunya. Apa doa beliau? Jangan kami saja ya Allah yang kau berikan itu dawamul ikhlas, dawamu asibat, konsisten beribadah. Begitu juga anak cucu kami konsisten dalam beribadah. Ya. Sekarang coba perhatikan baik-baik. Anak Nabi Ibrahim kan Ismail satu lagi kan Ishak. Maksud Nabi Ibrahim keturunan Ismail, bukan keturunan Ishak. Ya. Jadi keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Makanya keturunan Nabi Ismail nanti kan Nabi Muhammad Nabi Ibrahim berdoa, kirimlah satu orang Nabi Rasul dari keturunan siapa? Kirimlah Nabi Muhammad. Karena Nabi Ismail alaihissalam keturunannya tidak ada Nabi, Pak, kecuali yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan keturunan Nabi Ishak, anak Nabi Ibrahim juga itu ramai sekali sampai 16 orang yang menjadi Nabi dan Rasul, Pak. Tapi keturunan Nabi Ismail cuma satu orang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya sebagian penafsir mengatakan ummatan wasatan itu siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari awal Nabi Ibrahim kamu berdoa untuk umat Nabi Muhammad, Pak, supaya mereka konsisten dalam beribadah. Kita begitu juga, sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim, paling enggak kita berdoa, ya Allah konsistenlah kami dalam beribadah. Kalau kami ini baca Quran sampai mati baca Quran, tapi kami ini tidak berbuat maksiat sampai mati, kami tidak berbuat maksiat. Oh susah juga, bagaimana ini? Maka berdoalah ketika sujud atau ketika berakhir salat, Pak. Allahumma a'inna
ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Ya kan baju pegang ibadah, tolong kami ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika, untuk terus mengingatmu, ala dzikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadati, dan menjadi hamba yang baik. Ini doa ini Rasulullah ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi Rasulullah mengatakan, ini cuma kamu saja saya ajarkan doa ini, ya memang lain tidak, karena saya sayang sekali kepadamu, kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Setiap kamu berakhir, sebagian mengatakan setiap kamu sujud, habis sujud itu kamu baca itu. Sebagian memahami hadis ini, ketika selesai salat bacalah doa ini, Allahumma a'inni ada, atau a'inna itu rame-rame, a'inni itu sendiri. Maka kalau kita sendiri baca saja Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sudah. Sekarang kita lanjut ini, bukan kita lanjut, kita terangkan juga yang kedua. Ini siapa ini? Muslimatan laka, ummatan muslimah. Satu kelompok, satu umat yang mereka itu ikhlas dalam beribadah. Siapa itu umat itu? Bahkan di ayat lain Allah mengatakan begini, ummatan wasatan. Umat Nabi Muhammad itu dijadikan sebagai umat wasatan, umat di tengah-tengah. Saya pernah bertanya, kami duduk ada berapa orang itu akademisi itu. Saya tanya kepada teman saya, apa itu ummatan wasatan? Beliau menjawab, umat di tengah-tengah, umat Nabi Muhammad. Betul, umat Nabi Muhammad di tengah. Sedangkan Rasulullah mengatakan di antara saya dan kiamat itu seperti dua jari. Berarti kita umat terakhir ini. Ya kamu mangganya. Kemudian saya tanya lagi pada teman satu lagi, bagaimana umatan wasatan? Kata beliau, kita umat Nabi Muhammad ini tidak begitu berat bebannya dan ringan-ringan di tengah-tengah. Saya tanya dalilnya mana dalilnya? Oh nyampe tanya dalil bedanya. Yang penting dengar-dengar memang. Saya bilang begini, saya punya dalil di dalam tafsir Baydawi, ada di dalam beberapa literatur tafsir yang lain. Umatan wasatan itu apa artinya? Sebagai umat penengah di antara seorang nabi dan umatnya yang berselisih paham, yang ribut nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, tidak ada lain kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Dia tanya mana dalilnya? Jadi baca dalil ini orang ahli. Ketika Nabi Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan manusia di padang mahsyar, itu mereka ribut dengan nabinya masing-masing. Dicontohkan di situ, Nabi Nuh ribut dengan umatnya. Umatnya yang tenggelam, Allah bertanya kepada umatnya yang tenggelam itu, hal balagha Nuh, apakah Nuh tidak mendakwahi kalian sehingga kalian tenggelam? Dijawab oleh mereka, nah, Nuh tidak pernah mendakwahi kami sehingga kami tenggelam. Allah bertanya ke Nabi Nuh, hal balaghta ya Nuh, apakah kamu sudah mendakwahi kaummu yang kaya Allah kalian ibu kana kamu kaya Allah nalu dakwah ya hai dengar lo ya Allah 950 tahun saya dakwah ya Allah hai dengar ya Allah. Kemudian apa kata kaumnya? Kalau kamu ada mendakwahi kami, mana buktinya? Mana saksinya? Coba kapai-kapai ini kena, nah kapai yang pak kapai sini kena. Kamu mah Nabi Nuh, gimana caranya ini? Akhirnya Nabi Nuh mengatakan ada umat akhir zaman, itu umat Nabi Muhammad sebagai saksi. Akhirnya umat Nabi Nuh yang tenggelam mereka ketawa. Aja kesaksi, duluan lahir kami dengan mereka. Mereka tidak pernah melihat kami. Bagaimana mereka bisa menjadi saksi terhadap kami? Rupanya mereka umat Nabi Muhammad Quran kebawa. Al-Quran dia bawa apa? Al-Quran dia bawa. Dibacalah surah Nuh di situ, Pak. Dibaca surah Nuh. Ketika itu didengar oleh umat Nabi Nuh alaihissalam. Kamu dari mana berita ini? Kok kamu tahu semua apa yang kami lakukan sama Nabi Nuh alaihissalam? Ketika datang Nabi Nuh, mereka menarik bajunya, mereka hilang, mereka pergi, mereka mencaci maki Nuh. Kemudian Nuh naik ke kapal. Dari mana berita itu? Ditujuklah dari Al-Quranul Karim. Kami umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun kami tidak tinggal pada masa umat Nabi Nuh, kami tahu cerita Nabi Nuh melalui Al-Quran. Akhirnya mereka angkat tangan semua. Kami akui apa yang ada di situ. Ya. Inilah namanya umatan wasatan. Kita umat di tengah-tengah yang menjadi apa? Pemisah di antara kaum dan nabinya yang berselisih paham nanti. Ya, selisih paham di padang mahsyar. Termasuk seorang anak berselisih paham dengan ayahnya nanti juga. Ibu kali ayah, kalau dakwahnya ya Allah. Ibu kali ini hana ya Allah, hana purno agama adu ya Allah. Ya. Ibu dakwah lagi.
Nanti menjadi saksi itu tangan bisa jadi saksi, anggota tubuh jadi saksi, karena itu dianggap tidak seperti Nabi dan kaumnya. Itu kan dalam komunitas besar berdoa Al-Quran, ya anda perlu Quran, anda tak perlu anggota tubuhnya. Ditanya, nah dakwah anda tuan, wahai jaro, anda dakwah ya Allah, ini bukan mati tapi ya Allah. Ya namanya. Yauma idzin tuhadditsu akhbarah. Jadi pada hari itu kata Ibnu Abbas, semua bersaksi, Pak. Tangan bersaksi, semua bersaksi. Tidak ada yang bisa membantah. Ya. Termasuk seorang ayah tidak bisa membantah apa yang dilakukan sama anaknya. Menyunai pohon binanci. Ya. Termasuk seorang ibu yang membunuh anaknya. Termasuk membunuh karakter anaknya. Membunuh itu bukan membunuh jiwa saja, membunuh karakter. Sehingga anaknya stres, Pak, akan dituntut ibu ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat di dalam tafsir Al-Wasit, seorang anak yang dibunuh oleh orang tuanya, apakah dibunuh fisiknya atau karakternya, yang akan melekat di tubuhnya. Apa kata anak ini, Pak? Ini dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Apa kata anaknya? Ya Allah, hadhihi ummi allati qatalatni. Ini ibu saya yang membunuh saya ya Allah. Apakah membunuh jiwa ini saya atau membunuh karakter saya? Ya, nah ini ibu saya, ini ibu saya. Kalau ada 10 anaknya 10 menggantung Pak tubuh kuncinya, Pak. Ya. Oh minyak tajuk nanya, oh minyak jak. Ya, Pak. Ini poin yang kedua. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Wa arina manasikana. Ya, ini poin ketiga. Dan tunjukkanlah kepada kami cara melakukan ibadah. Tunjukkan kepada kami cara melakukan ibadah. Ini memang makna arina, nampakkan kepada kami. Ini agak susah kita pahami, Pak. Sekarang kita pahami dengan bahasa yang mudah sekali. Ya Allah, ajarkan kami cara beribadah. Ya, kan mudah. Ajarkan kami cara beribadah. Makanya Rasulullah pernah berdoa juga kepada Allah, ya Allah, ajarkan kepada Ibnu Abbas, ajarkan ilmu, ajarkan tafsir, ajarkan takwil, ajarkan hikmah, gitu, Pak. Sehingga ini namanya ilmu ghaib. Kalau di dalam ilmu batin, Pak, ilmu batin, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu ini kita bisa cari di mana saja, apakah baik atau tidak baik. Ya, ilmu akai utak, Pak, ilmu utak. Dan dia pergi ke sana belajar, tapi ilmu ini nggak sembarangan orang, Pak. Ilmu ini nggak sembarangan. Maka yang dimaksudkan arina di sini adalah alimna, ajarkan kami ya Allah. Ya, ajarkan kami. Manasikana, manasik. Ini apa manasik ini, Pak? Kita mungkin mendengar nanti manasik haji dari ngomong, Pak. Manasik itu kata Imam Baitawi, ghayatun fil ibadati fahiya manasik. Itu artinya apa? Ghayatul ibadah. Ibadah yang apa namanya? Paling tinggi itu. Nah, itulah manasik namanya. Maka yang dimaksud manasik di sini adalah rukun haji. Baik sampai kamu ajarkan anak cucu kami rukun haji. Artinya mereka datang kemari melaksanakan rukun haji. Dan rukun haji itu tidak ada yang salah. Kalau salah kan hanya rukun aja haji, Pak. Ya. Maka dikatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Barang siapa yang tidak pergi ke Arafah hanya tamam ada haji sih. Atau meninggalkan salah satu rukun. Ya rukun haji hanya kayak tawaf ya, Pak. Salah satu rukun haji itu yang tinggalkan. Berarti tidak ada haji sama saja. Itu maksud manasik di sini. Manasik itu ada apa? Ghayatul ibadah, ibadah inti. Ya, Pak, ibadah inti. Maka kita bisa berdoa juga seperti ini, ya, seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena doa Nabi Ibrahim itu mencakup dirinya dan keluarganya, termasuk anaknya juga. Ini maksud manasik di sini, Pak. Di dalam tafsir lain, amal ibadah yang tidak diketahui oleh keturunanku. Ya, ajarilah mereka ya Allah. Bagaimana cara begini, bagaimana cara ini. Akhirnya kan kita kan sudah tahu, Pak. Bagaimana cara tawaf, bagaimana cara ini, bagaimana cara ini. Maka dikatakan dengan manasik haji. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, kita kan ingin begini, Pak. Ya Allah, mohon dipurna cik lagi dipurna Nabi Muhammad ya Allah. Saya mohon cik ya Allah lagi dipurna Nabi Adam. Nabi Adam cara lo cik ya Allah. Bisa, kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Nabi Khidir berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak bisa? Padahal kita kan sama-sama makhluk, sama seperti Nabi Khidir alaihissalam. Diajarkan satu tuntunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian kalau mau seperti mereka, ya kata Rasulullah,
Amalkan ilmu yang sudah kalian ketahui, sedikit saja amalkan. Yang kalian tahu hari ini sedikit, amalkan yang sedikit itu. Insya Allah Allah akan memberikan ilmu malam ya'lam, yang tidak dia ketahui. Diberikan lagi ilmu. Dia kata depu apa? Anak depu. Dan depu dua apa? Dapat tinggal. Kita sudah tahu ini haram, kita lakukan juga. Ya, jadi artinya bagaimana mau diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah berjanji, kalau kita ingin diberikan ilmu oleh Allah seperti nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Adam alaihissalam, amalkan ilmu yang sudah diketahui dulu. Kita hari ini mengetahui apa? Kalau kita baca Quran akan begini, baca Quran aja ya, amalkan terus itu. Kalau kita berwudu, hendaklah kita baca doa bismillah paling tidak, amalkan terus. Kalau berwudu basuhlah begini-begini, amalkan terus, Pak. Insya Allah akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, sesuatu ilmu yang belum kamu ketahui. Ya. Itu makna wa arina manasikana. Sudah di poin ketiga. Poin yang keempat, wa tub alaina. Ya. Dan terimalah taubat kami. Sudah. Apa maksud terimalah taubat kami? Nabi Ibrahim berbuat dosa? Apakah Ismail buat dosa? Padahal dia masih kecil. Apakah istrinya berbuat dosa? Ini apa maksudnya? Kita perlu merujuk ke dalam tafsir Al-Wasit. Kenapa? Karena tidak disebutkan di sini. Tidak disebutkan di sini. Apa kata beliau? Kalau ada kalimat taubat itu di dalam Al-Quran, minal anbiya, itu maknanya apa? At-taufiq wal qabul. Nah, itu maknanya, Pak. Bukan terima taubat, tapi artinya apa? At-taufiq, berkahilah amal ibadah kami ya Allah, dan terimalah amal ibadah kami. Nah, itu konsepnya, Pak. Itu dalam tafsir Al-Wasit. Kalau seandainya taubat itu yang mengucapkan ya Allah, ampuni kami, terima taubat kami, yang ngomongnya para nabi dan rasul, maknanya apa? Dua, at-taufiqu wal qabul. Maknanya berkahilah amal ibadah kami dan terimalah amal ibadah kami. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika kita melihat sebuah hadis, saya bertaubat sehari itu 70 kali tidak kurang. Orang yang tidak memahami hadis akan mengatakan, oh berarti Rasulullah tidak ada syahadahnya. Kok bertaubat 70 kali? Maknanya bukan itu. Saya memohon kepada Allah 70 kali supaya apa? Amal ibadah saya diberkahi oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau yang ngomongnya itu level-level kita, waktu alaina, berarti ada sesuatu hal yang kita lakukan di belakang. Apakah mencuri punya orang lain, atau kita berbuat maksiat, atau kita berbuat kejahatan. Ya, itu kalau waktu alaina untuk kita. Tapi kalau Nabi yang ngomong ini, termasuk Nabi Ibrahim, bukan berarti Nabi Ibrahim sudah berbuat dosa dan harus bertaubat. Ya Allah, terimalah taubat kami. Bukan itu. Di sini terima taubat ya. Ya. Bukan begitu, bukan seperti terjemahan. Terjemahan menerjemahkan terimalah taubat. Sang Nabi Ibrahim sudah berbuat dosa besar ya Pak. Maka kata Syekh Tantawi, ini supaya itu meluruskan. Kata Syekh Tantawi, kalau ada kalimat taubat yaquluha al-anbiya, yang mengucapkannya adalah para nabi dan rasul, itu maknanya dua, at-taufiqu wal qabulu, berikanlah keberkahan dan terimalah amal ibadah kami. Ya. Sudah, sekarang yang selanjutnya. Ya, ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, makna waktu alaina. Ya, ini tadi kalau untuk Nabi Ibrahim. Makna yang kedua, ya Allah, kalau seandainya keturunanku berbuat dosa, ampuni mereka ya Allah. Ya. Rupanya Nabi Ibrahim berpikir cucur, Pak. Kalau mereka berbuat dosa, maka ampunilah mereka. Maka kalau kita melihat di dalam Al-Quran, itu surah Al-Baqarah ayat berapa ini? Fa in zalaltum mim ba'di dzalikum. Makna zalaltum apa? Fa in zalaltum. Kalau kalian terpeleset berbuat dosa. Imam Ibnu Asyur itu di dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Asyur, beliau mengatakan in di situ fa in zalaltum yadullu ala taklil. Sedikit yang terpeleset itu sedikit kata Allah. Kata apa namanya Ibnu Asyur. Yang beribadah itu masih banyak yang beribadah, masih banyak yang taat. Tetapi di sedikit-sedikit ada tergelincir, itu sedikitnya Pak, itu sedikit. Jadi tidak semua. Yang masalahnya apa? Mungkin kita termasuk yang sedikit. Ya, yang sedikit itu. Jadi beda begini, wah anak bukunya pacu. Padahal kita cuma ada buka mati ini Pak. Ya. Maka kita setiap hari juga harus beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa Nabi Ibrahim. Oke. Sekarang kita lanjut lagi Pak. Ya, ini poin yang terakhir.
innaka antat tawwabur rahim. Sungguh engkau lah yang maha penerima taubat. Iya. Maha penyayang. Ya, sungguh engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Itu terjemahannya. Ini di sini Allah Subhanahu wa taala, ini innaka antat tawwabur rahim. Ada taukid dua di sini. Taukid itu apa? Di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, satu lagi Al-Itqanu fi Ulumil Quran. Apa kata beliau? At-tikraru yufidu ta'kid. Pengulangan-pengulangan itu menunjukkan kepada taukid. Taukid itu apa? Menguatkan. Kalau manusia ragu maka dikuatkan. Manusia ragu, Allah akan memaafkan kita kalau kita berbuat dosa. Maka diulang di sini, innaka anta. Innaka sesungguhnya kamu lagi. Kemudian ini ada inna lagi di situ. Inna itu isbat. Berarti tidak perlu ragu. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertobat kepada Allah, itu pemaaf ya Allah. Ya. Tetapi sebesar apapun dosa kita, kalau kita sekecil apapun dosa kita, kalau kita tidak minta maaf pada Allah, orang kiamat berpedu maknanya. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhtara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Jadi nanti di hari kiamat nanti, ya Allah hanya kan syaubat. Walaupun dia ada syacir kata Allah, walaupun maka untuk meminimalisir dosa itu, paling enggak kita apa? Habis salat istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dom talim Allah tu maafun dikedi mati dinan. Paling enggak sudah dimaafkan sebagian dosa kita. Ya api terbayang, di mana? Uluai, di mana? Jak gede, di mana? Enggak ada jalan apa? Belum siap ini tubuh ini sudah berbuat dosa lagi. Anggota tubuh sudah berbuat dosa. Ya. Ini innaka antat tawwabur rahim. Di situ ada tasdid. Tasdid itu menunjukkan mudawamah. Mudawamah itu apa? Continue. Continue itu apa? Taubat Allah itu kapan saja. Kalau ada seorang yang bertobat, terus diterima taubatnya. Sebesar apapun dosanya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tasdid di situ. Jadi istighfar. Kalau seandainya Allah mengatakan ana taib, saya ini adalah yang menerima taubat, cukup pada keadaan tertentu saja. Tetapi kalau tawab itu selama-lamanya, terus selama-lamanya sampai kita meninggal dunia. Wadai sakar nomor anak punya arah memang ya terima taubat, tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi. Karena kesempatan ibadah tidak ada lagi. Hanya sebentar lagi kemudian baru meninggal dunia. Ini makna at-tawwab. Kemudian dipertegas lagi dengan Ar-Rahim, Tawwabu Ar-Rahim. Arti Ar-Rahim apa? Saya penyayang. Walaupun kalian berbuat dosa, kalian bertobat, saya itu juga maha pengasih lagi maha penyayang. Tetapi dalam tanda kutip bagi orang-orang yang patuh dan taat. Itu saja. Ar-Rahman, Ar-Rahman itu mencakup semuanya. Mau patuh, mau taat, Ar-Rahman Allah tetap ada. Tapi Ar-Rahimnya tidak. Hanya orang-orang pilihan saja. Ada orang tidak salat, tidak puasa, tidak ini buat maksiat, Ar-Rahman ya Allah tetap ada sama mereka. Karena kata Imam Baidawi di dalam tafsir beliau, anna rahmatallaha ta'umu ala kulli makhluqati. Itu rahmat Allah mencakup semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak perlu heran kalau ada binatang yang enggak punya akal dikasih rezeki oleh Allah. Kalau ada orang kafir yang dia sudah kufur kepada Allah, diberikan juga nikmat oleh Allah. Ada orang yang syirik, diberikan juga nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai iblis dan setan saja mendatangi Allah. Ya Allah, engkau tidak adil, hanya ngejauh tepuk ke kamu. Haina lenjauh, mantu lenjauh kata Allah. Semua saya berikan kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian saya berikan juga. Semua saya berikan kata Allah. Ya, tiapa tidak ada yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua rasa ketik. Nabu. Ya, tenang aja kamu. Ya, jadi insyaallah pertemuan selanjutnya ayat 129. Ini satu ayat cuma hana tadi. Ya, jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.